Mengesalkan, ini pasti berhubungan sama Arturito semua jangan-jangan. Dia bawa obat penenang dikasih ke cewek, terus cewek digrepe-grepe. Astagfirullahaladzim, itu tuh sumpah ya. Sempet ya dia. Kemarin sempat ngomongin series yang sangat dibicarakan banyak orang ya, tapi itu series pelakor. Dan kita belum sempat namatin juga ya. Ya. Jadi mendingan kita ngomongin sama satu series yang udah tamat tentunya di 4 season. Yaitu apa judulnya? Money Heist. Iya bener, ini mah pasti semua orang pada nonton ya rata-rata. Soalnya tiap lihat komen tuh Money Heist dong, Money Heist. Mungkin sekarang kita nggak akan review, cuman kita bakal ngomongin Money Heist nih, 4 season itu yang menarik-menariknya ya. Iya. Setelah nonton, karena ternyata di Cinecrip ada penggemar garis keras, yaitu kamu ya. Dari tahun 2017 kalau nggak salah. Awalnya ya. Awalnya, tapi karena dulu nggak laku, katanya entah kenapa pas diambil Netflix jadi laku ya. Itu keajaiban itu. Tapi ya emang sih wajar, banyak series yang kayak gitu sih. Contoh yang paling gampang ya itu Black Mirror ya. Black Mirror juga kan dulu awalnya belum di Netflix gitu. Sampai akhirnya diambil sama Netflix, terus jadi berkembang gitu lah. Jadi pas udah meledak gitu di Netflix, langsung kayak tiba-tiba terkenal, terus tiba-tiba followersnya banyak, Ya, kayak bener, gitu, bener, kaget bener. ya. Bener, dan sampai kayaknya semua orang tuh nonton sekarang, dan kayak kalau lu nggak nonton Money Heist, cupu aja. Kamu gimana? Aku biasa aja. Jadi kita ngomongin aja lah Money Heist ini Ya. dari hal-hal yang menarik ya, dan mungkin kalian juga yang udah nonton bisa ikutan nanti komen. Sekarang aku mau mulai dulu dari karakter-karakter yang ada di Money Heist. Asik. Nanti kita bakal maju ke momen-momen sampai akhirnya kesimpulan. Kayak skripsi ada kesimpulan. Daftar isi dulu ya. Iya. Jadi kalau ngomongin karakter nih ya, karakter paling menarik menurut kamu di Money Heist selama 4 season ini berjalan? Kalau terkenal jelas profesor lah ya. Asik, iya, profesor. Iya, karena kan dia yang punya idenya sebenarnya. Otaknya gitu, nggak akan jalan kalau nggak ada dia gitu. Kayak yang di season 1-2 itu kan si profesor sebenarnya bukan asli idenya dia, jadi dari ayahnya gitu loh. Ayahnya dulu pengen ngerampok tapi keburu ketembak mati gitu, jadi dia mau melanjutkan. Turun-temurun ya, profesi turun-temurun. Semuanya itu dipikirkan matang-matang gitu. Bahkan di awal film gitu pas dia ngambil orang satu-satu itu untuk jadi gengnya, ada kuliahnya dulu gitu. Mantap. Ada kelasnya. Mungkin kalau perampok kelas kakak begini ya, Iya. kuliah dulu. Jadi kayak beneran di kelas ada papan tulis Bener. kayak gitu. Jadi diajarin, mereka nggak boleh ada keterkaitan secara cinta gitu-gitu, nggak boleh. Terus nggak boleh saling tahu nama aslinya. Makanya kan semua karakternya diganti namanya pakai nama-nama Kota ya. ya. Tapi FYI sebenarnya profesor itu juga dulu namanya ada kotanya, cuman diganti katanya karena terlalu sensitif. Namanya adalah Vatikan. Oh. Salah satu kota yang cukup religius ya di Iya, Eropa. iya. Pernah main beberapa film Spanyol juga ya. Iya. Kalau kalian pernah nonton salah satu film Spanyol judulnya Mirage, nah coba nonton ya, ada dia. Itu salah satu film time travel juga yang oke sih. Berlin sih keren ya menurut aku. Asik, Berlin. Iya, walaupun Why? dia die. Bukan spoiler ya, karena kalau lu nonton semua seasonnya ya udah tahu gitu ya. Love Hate juga sih. Dia itu kan pemimpin di yang pertama tuh, yang kasus yang pertama itu ditunjuk sama si profesor sebagai pemimpin. Dia itu stick to the plan gitu. Jadi kalau udah A ya A, B ya B gitu, supaya semuanya berjalan lancar. Cuman kan namanya teori tidak seperti praktek ya. Betul. Terjadi itu. Iya, jadi ya udah dia tuh kayak tetap aja maunya seperti plannya. Cerminan kali ya, kalau kalian tuh nggak usah kaku-kaku amat lah. Ya slow dikit lah ya. Ya terlalu dikit lah. Kan dia mati, tapi ternyata ada di season selanjutnya sebagai flashback Iya. Nggak apa-apa, gitu. yang penting masih main. Iya, yang penting duit jalan ya. Iya, betul. Nanti Dan bayaran yang turun. di season 3-4 tuh otaknya si Berlin. Jadi si profesor, karena si Berlin mati, yang which is brother-nya gitu, di season 3-4 dia ngewujudin idenya Berlin yang dulu sempet nggak kesampaian gitu. Jadi makanya dia ada lagi, biarpun udah meninggal. Semangatnya tetap ada. Honorable mention dong. Oke, ada honorable mention. Karakter paling keren, Aku suka Marcella Bukan Zalianti. bukan. Iya, Ada iya, di iya. season 3-4. Dia itu baru. Iya. Dia pembunuh bayaran gitu ya. Terus dia bisa banyak banget bahasa. Terus dia badannya bagus, terus dia jago. Stuntman juga ya.
Terus dia nggak tahu deh, itu keren banget sih dia. Iya. Dan dia stick to the plan juga. Itu tadi karakter-karakter yang paling keren ya, Iya, menurut kamu aku. selama 4 season. Kalau menurut kalian apa? Tulis juga di komen ya, Iya. boleh. Karena siapa tahu ada yang suka Nairobi, ada yang suka Tokyo, ada yang suka, kayaknya yang suka Tokyo banyak deh. Oh ya? Dikit-dikit Tokyo gitu. Mungkin karena rambutnya aja bagus kali ya. Tapi FYI rambutnya Tokyo itu terinspirasi Iya. dari karakternya Matilda di film Leon the Professional. Dari karakter yang paling keren, sekarang kita ngomong ke karakter paling nyebelin selama 4 season. Kayaknya aku tahu my sih God. jawabannya. Semua mungkin akan menjawab hal yang sama ya. Ya, siapa coba? Siapa kalau bukan Arturito? Bener nggak? Kenapa orang bisa kesel sama karakter Arturito? Dia sumpah ya. Nyusun nyebelin itu, parah dia masih hidup lagi. Terakhir, pertama, nih ini udah paling sebel nih, baru mulai aja. Jadi dia itu kan manajer kalau nggak salah di bank itu tuh. Dia tuh punya sekretaris. Terus dia mantap-mantap lah baru. Padahal dia sudah punya istri dan anak. Lalu hamil sekretarisnya itu, terus dia minta tanggung jawab dong, dan dia nggak mau. Dasar Dia buaya. nggak mau, dia bilang gini, loh emangnya sama gue aja gitu loh. Sialan nggak tuh? Atau nama istrinya ninggalin. Istrinya ninggalin, anaknya ninggalin. Dan dia minta balikan dong sama sekretarisnya. Kan sialan. Untuk sekretarisnya nggak mau. Sekretarisnya nanti jadi pacarnya Denver. Dan dia ada di Money Heist 34 jadi geng juga. Selain gara-gara itu, aku juga sebel dia itu so keren, provokator. Ya karena dia selalu mengajak orang untuk ngelawan geng, tapi nyuruh orang, dianya mah sosok diem gitu loh. Mukanya nyebelin sih. Nanti biasanya kayak gini matinya naas mungkin ya, ditahan. Semoga ya. Padahal dia tuh udah sempet ketembak. Tapi Iya. nggak mati karena diselamatin. Karena kan si profesor bilang nggak boleh ada korban. Iya benar. Sandra, polisi atau siapapun nggak boleh ada korban. Jadi diselamatin dong. Sebel gue. Perampok yang baik hati ya, tidak Banget. ingin membunuh Iya. gitu. Seperti Robin Hood mungkin ini tuh. Robin Hood versi modern kali ya, kayak gitu. Yang menyebalkan dua, Palermo atau Martin. Itu adalah pemimpin season 3-4. Sahabatnya si Berlin. Cuman dia suka sama Berlin. Sedangkan Berlin itu straight, jadi dia nggak suka laki-laki. Tapi si Martinnya suka, jadi dia nyentil mulu gitu. Kalau dia udah jadi pemimpin, dia harus jadi selalu pemimpin gitu loh. Jadi pas dia dilengser sama Tokyo, dia akan melakukan segala cara. Dan yang bikin aku sebel, dia ngebebasin Gandia. Jadi Gandia itu bodyguardnya gubernur. Iya, yang jago banget itu ya. Yang jago banget. Itu aku sebel banget, soalnya ntar Gandia tuh gila sih, jago. Dan sekarang adalah karakter yang paling gak guna. Kalau di gengnya yang paling kurang berguna itu Oslo sama Helsinki sih. Oslo tapi mati di season 1. Ya udahlah ya. Gitu, jadi ya udahlah ya. Helsinki sampai akhir masih ada, cuman kontribusinya tuh aku rasa kurang ya. Iya. Mereka tuh sepupuan BTW, dan mereka itu basicnya adalah tentara. Jadi kerjanya tuh cuman ya disuruh, ya udah. Iya, ya itu kontribusinya. Iya Menurut sih. pemerintah. Iya sih. Dan nurut. Sekarang kita mau ngomongin karakter yang paling lovable, asik. Alias yang paling dicintai. Ini mungkin bisa beda-beda ya jawabannya ya. Nairobi. Asik. Why? Nairobi itu padahal di awal kurang Berkontribusi. berkontribusi, terus kurang catchy gitu loh. Kayak ada cewek kan cuma 2 ya. Dia kurang dibanding Tokyo kan terlalu ini meledak-ledak. Kalau dia tuh kayak anteng-anteng aja. Ternyata dia semakin kesini semakin menarik gitu. Dijadiin pemimpin. Oke, dia sempat mimpin beberapa kali. Terus dia baik hati juga. Terus paling enggak baper gitu loh. Aturannya nggak boleh pacaran, nggak boleh suka-suka sama orang. Jadi banyak yang Tapi tetap kepleset ada. gara-gara dia suka sama orang. Nah kalau si Nairobi tuh enggak. Jadi dia pernah suka, misalnya dia suka sama profesor nggak suka ya udah gitu. Jadi nggak yang sampai nyanyi gitu. Tebar pesona aja ya. Walaupun kalian tahu nasibnya gimana. Di season akhir tuh dia ketemu pasangannya Bogota. Itu tuh gemas. Jadi aku suka dua-duanya. Kayak Moskow aku juga suka sih, lovable. Tapi dia gone too soon. Dia tuh kebapaan dan baik, sama kayak Nairobi sih sebenarnya, baik banget. Siapa tahu karakter lovable kalian justru Arturito karena Gila selalu lu ya. karena selalu memainkan emosi, asik. Wah gila, kalau sampai ada yang lovable Arturito gila. Iya, siapa tahu. Padahal ya. kita nggak temenan. Tapi kalau ngomongin momen-momen asik, ini banyak nih momen-momen yang menarik ya dari Money Heist ini. Jumpsuit yang warna merahnya yang sangat memorable ya. Karena sekarang banyak banget tuh yang pakai jumpsuit itu ya. Iya ya. Aku Money Heist banget jadi harus pakai itu. Tuh kamu pakai baju merah. Iya nih. Topengnya aja yang belum ada ya. Iya nih,
nggak ada topeng. Topeng Dali ya, ngingetin sama ini, apa namanya, sama ada dulu film V for Vendetta. Jagoannya juga pakai topeng, tapi topeng tokoh revolusi gitu, Guy Fawkes gitu. Kalau di ini kan Salvador Dali juga sebenarnya sama kayak tokoh yang cukup dihormati gitu. Painter dia lukisnya. Dan anti kapitalis, makanya mungkin karakternya merampok ya, karena orang kaya itu kapitalis gitu ya. Itu cuman ini aja ya, apa namanya, anggapan mereka gitu. Lagunya gimana? Bella Bella Ciao. Ciao, Bella Ciao. Lagu anti kapitalis. Kalau di teater keren itu adalah momen-momen keberhasilan. Season 2 akhir ya kalau nggak salah. Jadi kan ini alurnya maju mundur. Diceritain di satu sisi si geng ini lagi mau berusaha kabur dari bank. Nah, sementara itu, meanwhile, polisi udah tahu markasnya. Jadi sama-sama ini lo buru-buru gitu. Wah, ketahuan dong. Jadi polisi udah di depan gitu, set tiba-tiba nggak ketemu. Ternyata mundur, set. 7 menit yang lalu. 5 menit yang lalu gitu, jadi mereka udah kabur kayak gitu. Pokoknya momen-momen keberhasilan. Terus kayak misalnya mereka kan selalu pakai topeng Dali. Ada polisi mau nyusup lewat terobong-terobong gitulah, apalah nggak ngerti namanya. Dengan pakaian Dali juga dan baju Dali, kan nggak ketahuan kan karena dipakai. Udah mau masuk gitu, profesor kan memantau dari luar. Langsung dong mereka punya topeng cadangan. Jadi berubah, set semuanya berubah, terus polisinya, hah? Gitu, kan setiap momen-momen kayak gitu tuh. Nah, tapi kalau momen yang nyebelin, mengesalkan, ini pasti berhubungan sama Arturito semua, jangan-jangan. Dia ini tau nggak, sempet-sempetnya dia bawa kayak obat penenang gitu. Dia bawa obat penenang dikasih ke cewek, terus cewek digrepe-grepe. Astagfirullahaladzim, itu tuh sumpah ya. Sempet ya dia nyesek sih, bukan benci ininya. Pas Nairobi disiksa, udah jelas. Jadi si Gandia itu kan super kuat dibanding yang lain ya. Bukan kuat superhero ya? Iya, bukan superhero jago ya. Aja. Dia tuh jago karena dia kan emang terlatih gitu sebagai bodyguard dan apalah. Sementara dia jahatin perempuan, perempuannya lagi sakit, sakitnya parah ya. Terus disiksa, itu tuh menurut aku sialan banget tau gak sih lo, sumpah. Berarti itu nyambung dong ke momen paling menyedihkan. Iya sih, Nairobi die. Sumpah. Dia pernah sekarat, sembuh, dan mati. Bagus sekali ya. Kadang ada penulisan kayak gitu ya, karakternya dibuat dying, dibuat selamat, dibunuh juga ada ujung-ujungnya ya. Itu gila. Aku selama 4 season gak pernah nangis loh. Tapi di season yang keempat, di 6, 7, 8, pas Nairobi die, itu aku sedih banget. Dan ternyata teman-temannya juga sesedih itu sih. Karena selama ini kan yang mati, yang udah-udah itu pas saat bertarung seringnya. Jadi lagi tembak-tembakan terus ketembak mati gitu. Nah kalau ini tuh enggak, jadi tuh dia kayak emang paling tidak berdaya, lagi sakit, terus perempuan, terus dia nggak megang senjata, terus dia disiksa, terus terakhirnya sosok mau dilepasin. Terus didor palanya, itu tuh gila sih itu. Dan karena itu karakter lovable kamu juga kali ya? Iya. Tapi aku rasa pada sedih nggak sih nonton ini? Apa aku doang? Padahal Nairobi-nya lagi PDKT gitu ya? Iya. Aduh, gila. Sedih. Sedikit lagi mendapatkan cinta. Iya, padahal beres dari perampokan ini dia mau hamil katanya. Ini parah banget nih, perampokan ini aturannya banyak yang dilanggar. Makanya pada mati-mati kali ya. Ketika lo mau jahat tapi nggak jahat. Iya benar, susah banget. Kalau film-film yang lain kan kalau jahat aja sekalian tembak-tembak gitu ya. Kalau ini sih enggak sih, jadi ya gitu. Itu yang bikin susah. Lu tuh kalau mau melakukan sesuatu itu jangan setengah-setengah gitu ya, full. Langsung. Dulu dosen aku pernah bilang, kalau kalian mau berbuat dosa itu jangan setengah-setengah. Full aja, sama juga nanti gimana ditimbangnya. Oh gitu ya. Dosen apa itu? Dari semua pelajaran dosennya dia diinget itu doang. Tapi kata kamu momen paling konyol apa? Kayaknya ada hubungan juga sama Nairobi. Sebenarnya mungkin ada aja ya yang mana. Cuman karena season terakhir itu yang paling diingat. Jadi momen terkonyol adalah ya pas Nairobi dioperasi. Iya. Gitu. Jadi yang pertama itu Nairobi kan ditembak di dada. Terus pelurunya nggak keluar. Jadi harus diambil dong. Kalau sebelumnya kan kayak ada momen dia ketembak pahanya, ngambil gitu, bisa Bisa terus, lah ya, masih dimaafkan. Iya, terus pas si Arthur itu ketembak, dokter bedah masuk, jadi beneran dokter bedah yang ngambil itunya. Nah pas Nairobi itu pakai kursus online ya. Prakerja. Stay home. Prakerja dokter bedahnya. Iya, jadi dia operasi dong peluru, terus sampai ada adegan pemotongan paru-paru dan dengan mudahnya gitu loh
Itu kayak konyol aja menurut aku. Mereka kan bukan dokter, Iya, pertama. benar. Kedua, yang dilakukan itu kan sulit. Sangat berat gitu ya. Itu Iya. tuh kayak itu buat dokter bedah juga berat Iya, gitu ya. benar. Tapi Itu. kan jaringan internetnya cepet jadi Enggak, udah gitu pas lagi Iya, di benar, tengah-tengah benar. mati. Mati, ya. Terus dia parah. Terus dia ini otodidak aja di Tokyo. Mungkin itu tujuannya biar wah nggak mungkin nih selamat, ya udah gue matiin deh Nairobi, karma ya, karena dia berhasil selamat dari operasi yang mustahil. Anjir. Iya, itu konyol sih. Operasi mustahil. Hil yang mustahil ya. Kalau cuma bersihin lecet gitu ya, kasih perban mah nggak apa-apa ya. Bersihin light sama ibu Budi juga bisa. Gimana sih Iya, kamu? maksudnya nggak usah harus sampai gitunya gitu. Tapi mungkin ini biar seru aja kali ya, biar kelihatan Iya sih. ada harapan dikit. Ya, menarik juga ya. Menurut kalian momen yang paling konyol selama kalian nonton Money Heist apa? Sebutin ya. Gue yakin ada lah. Cuman kalau mau kamu ranking nih dari 4 season ini, Aku sih yang paling aku suka season 1. oh jelas lah ya. Udah Jelas. Karena kan lagi wah gitu. Benar-benar. Kedua season 4. Oke, karena mungkin makin seru kali ya menuju Iya, akhir. makin seru, ada karakter tambahan. Terus Ada Marcella Jalianti ya. Iya, kesukaan aku. Ketiga season 2. Yang terakhir season 3. 3. Iya. Walaupun sebenarnya season 1 sama season 2 itu sebenarnya Nyambung. nyambung ya. Iya. Kan itu sebenarnya kalau aslinya emang satu season ya Iya. dulu ya, pas di Spanyolnya. Iya, Sama Netflix diedit lagi biar ada 2 season ya. potong-potong. Bisa ya kayak gitu ya. Bisa. Tapi itu strategi yang bagus memang ya. Setelah ngobrolin Money Heist tadi secara karakter dan secara momen, Iya. sebutin juga ya. Iya Apa dong. kalian punya karakter, momen menarik, menyebelin ya, tercinta, yang bikin kalian mewek. Siapa tahu banyak ternyata yang bikin kalian mewek ya. Aku ada temennya dong. Iya, benar, yang tercool apapun itu gitu sebutin. Dan jangan lupa untuk apa aja ya? Untuk like, Betul. komen, subscribe, Betul. follow Instagram Sinekrip. Lalu, Betul. Dan beli kaosnya Sinekrip ya, karena diskon mau lebaran ya. Dan ya bentar lagi lebaran sih emang ya. Selamat berkumpul dengan keluarga ya, walaupun online. Iya. Siapa tahu ada yang nggak bisa mudik ya. Jangan sedih, mungkin emang tahun ini harus kayak gitu dulu. Oke, kalau kayak gitu, mohon maaf lahir batin ya. Iya. Semoga kalian bisa nonton film-film dan seri-series baru secepatnya ya. Iya. Amin. Amin. Selamat lebaran ya. Selamat lebaran. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao.